lisensi atau ada kode lisensi yang ibu-ibu masukkan. Nanti di mana harus memasukkan itu saya tutorialkan. Oke, saya share screen dulu bagaimana cara, karena dari pertemuan sekarang sampai nanti akhir perkuliahan ada beberapa pertemuan dengan saya semuanya menggunakan SPSS. SPSS itu Ngelag ya, Bu? Ngelag gak? nge-lag tadi, Bu. Iya, ngelag. Iya, ngelag ya. Gak ada suaranya. Ibu-ibu mohon maaf, wifi di rumah saya sepertinya sedang gangguan. Saya nih beralih ke hotspot di handphone. Oke, baik. Saya izin share screen-nya ibu-ibu. Oke, sudah tampil di layar ibu-ibu semuanya. Sudah, Bu. Baik. Nanti itu yang saya kirimkan adalah file apa namanya? File Google Drive. Nanti itu berbentuk zip. Jadi ibu-ibu harus ekstrak dulu filenya. Nanti setelah ibu-ibu ekstrak, nanti akan muncul satu folder dan satu file application. Nah, cara pertama, ibu-ibu klik folder crack ini, kemudian buka readme. Nah, di sini ada enter the following license code. Nah, ini ibu-ibu blok. Dari sini sampai sini. Bu, Gimana, Bu? Iya? maaf, maaf tertinggal barusan boleh diulangi. Maaf, maaf, Bu. Oh, boleh. Boleh, boleh, Bu. Boleh. Oke, saya ulangi. Ini nanti yang saya kirimkan itu Google Drive. Bentuknya masih zip. Artinya ibu-ibu harus ekstrak dulu zipnya, kemudian nanti akan muncul dua file, satu folder, satu file aplikasi. Foldernya ibu-ibu klik, kemudian buka readme. Nah, setelah terbuka, di sini ada kode lisensinya. Ibu-ibu copy yang ini. Kemudian klik kanan, nih, copy. Kalau sudah, close saja. Nah, kalau sudah, ibu-ibu kembali ke yang tadi. Aplikasi ini klik 2 kali untuk menginstalnya. Nah, saya ingatkan kalau misalnya ibu-ibu ada kendala terkait menginstal, nanti dia ada kemungkinan laptop ibu-ibu memorinya besar atau aplikasi ini tidak sesuai bitnya dengan laptop ibu-ibu. Nanti boleh konsultasikan ke saya. Pada saat kita klik, nanti dia ada notifikasi user account control. Ibu-ibu klik yang yes. Kalau sudah diklik yes, sebentar. Nah, dia muncul seperti ini. Preparing to install. Kita biarkan saja sambil menunggu installnya selesai. Oke, saya jelaskan ibu-ibu, aplikasi atau software SPSS ini dulu pertama kali ini dibuat tahun 1968, namanya oleh Normani. Dulu singkatannya itu Statistical Package for Social Science. Jadi dulu pertama kali ini digunakan untuk
sosial atau paket sosial, tapi seiring berjalannya waktu, banyak keilmuan lain yang menggunakan SPSS ini. Sehingga singkatan SPSS ini pun jadi berubah. Jadi Statistical Product and Service Solution. Nah, ini kalau sudah muncul gini, ibu-ibu klik next. Langsung next saja. I accept, next, kemudian next, kemudian next saja, kemudian next lagi, kemudian next lagi, pilih yang I accept, kemudian next lagi, kemudian next, kemudian install. Tunggu proses installnya. Nah, kenapa di dunia pendidikan itu menganjurkan menggunakan SPSS? Karena SPSS ini punya banyak kelebihan, ibu-ibu. Dia bisa menganalisis data, dia bisa membantu kita untuk membuat grafik, tabel, bahkan dia bisa membantu menganalisis dari analisis sederhana yang hanya deskriptif saja sampai analisis yang multi variabel. Jadi banyak variabel yang bisa dianalisis dalam satu waktu. Oke, SPSS ini sering digunakan untuk penelitian kuantitatif. Jadi, baik itu taraf sarjana atau skripsi, S2 atau magister itu tesis, baik itu sampai doktoral atau disertasi. Kalau kuantitatif, banyak yang menyarankan SPSS. Ada beberapa analisis yang tidak bisa di SPSS, biasanya menggunakan program atau software lainnya. Tapi kalau untuk sarjana, biasanya semuanya menggunakan SPSS. Misalnya ibu-ibu punya judul terkait hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel ataupun kuasi eksperimen dengan intervensi, itu semuanya menggunakan SPSS untuk analisisnya. Agar menghasilkan data yang lebih akurat atau seakurat mungkin. Ini sedikit lama ibu-ibu, nanti ditunggu saja. Nanti setelah selesai, biasanya laptop ibu-ibu akan merestart ulang. Jadi nanti saya pasti akan leave Zoom dulu karena laptop saya akan merestart ulang. Nanti saya masuk lagi ke Zoom. Bu, saya punya SPSS ternyata di laptop bekas diploma misalnya, bekas diploma 3 kebidanan. Tapi masih versi 16. Apakah bisa digunakan? Oke, ada beberapa perbedaan versi 16 dengan versi 22 yang saya gunakan. Sebetulnya, statistik SPSS itu sekarang sudah masuk ke versi 26 yang terbaru. Tapi di kami masih menggunakan 22 karena kami masih beranggapan di stiker itu 22 juga sudah mumpuni. Kenapa kita tidak menyarankan 16? Ada beberapa perbedaan menu di 16 yang tidak ada dan hanya muncul itu di IBM 22. Jadi kami menyarankan 22. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya SPSS 16 seperti yang saya punya seperti ini. Sebentar. Lihat ya, ibu-ibu punya SPSS 16 versi 16 yang jadul. Kalau punya, mangga disimpan saja atau keberatan di delete juga tidak apa-apa. Ibu boleh install yang versi 22-nya yang terbaru. Oke, untuk pertemuan kali ini, ibu-ibu, saya ada dua materi. Materi yang pertama itu analisis deskriptif numerik sama analisis deskriptif kategori. Kira-kira apa bedanya numerik sama kategori? Yang gampang kita simpulkan. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa perbedaan numerik dan kategori? Kapan kita menggunakan analisis numerik dan kapan kita menggunakan analisis kategori? Kemarin Pak Johan sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya.
analisis numerik itu kapan kita harus digunakan? Oke, ibu-ibu, kalau nanti muncul CMD seperti ini, itu dibiarkan saja. Program CMD-nya nanti saja sampai selesai. Kalau selesai saja. Nah, nanti seperti ini. Dia muncul coding-coding programmer. Kita biarkan saja, karena ini adalah salah satu proses dari penginstalan software SPSS-nya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, artinya sudah selesai penginstalannya. Oke, posisi klik here to register-nya harus tercentang. Kalau posisinya sudah tercentang, kita tinggal klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, baik. Ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu lupa tahapan untuk penginstalannya, boleh nanti ke pihak IT, si pennya atau siapa, minta rekaman perkuliahan hari ini. Nanti ibu-ibu lakukan di rumah, buka lagi rekamannya, kemudian ikuti langkah-langkah seperti yang sudah saya tutorialkan. Oke, kalau sudah masuk ke lisensi, ibu-ibu klik example. Oke, nanti muncul seperti ini, kita close. Kalau sudah, kita next. Nah, di sini enter code. Enter code, kita klik kanan, kemudian paste. Nah, kode atau kode lisensi yang tadi kita copy paste atau yang kita copy nanti pastenya di sini. Kemudian next. Ya, ada keterangan sukses prosesnya atau kodenya, kemudian kita next. Kemudian kita klik finish. Nah, nanti dia ada notifikasi, you must restart your system. Artinya laptop kita harus merestart ulang karena kita sudah memasang software SPSS di laptop kita. Kalau muncul seperti ini, kita klik yes, nanti laptop kita akan merestart ulang, mungkin butuh waktu 1-2 menit.
Bukan minyak kelempar ya. Ya ibu kan tadi Bu Veranya mau download itu dulu yang SPSS. Kan Nanti kan kalau misalnya ngerestar, udah keinstall, iya ngedownload nge-restart dulu. dulu. Bu Veranya nge-restart dulu ya Bu. Oh, iya. Teteh punten, ada yang punya file untuk di-downloadnya nggak? SPSS yang dua-dua. Udah Ada dikirim Ibu ke grup. Itu SPSS-nya sudah dikirim ke grup sama Ibu di-download dulu. Nanti baru filenya bisa dibuka. Ya, nuhun teh. Tedes, maksudnya cara tutorialnya untuk ngebukanya itu loh, jadi suka lupa lagi. Komo Ya, ibu-ibu nanti megap. dimintain ya Ibu, karena kan tadi tadi kan kata Ibu Veranya juga memang harus minta ke IT ya. Nanti saya Iya, coba tanya ke IT yang di Stikes ya untuk tutorialnya, untuk video tutorialnya. Jadi nanti kita bisa coba sama-sama di rumah mungkin kalau Bu Veranya udah selesai ya. iya gitu ya. Soalnya Iya, mama aduh ngertek gitu anda teh. Iya, Mangga Ibu. Soalnya kan kalau sambil belajar mah pasti gak fokus ya kitanya. Terus kan nanti nge-restart juga. Nanti takutnya kayak Bu Vera gitu kematiin, kelempar. Jadi kayaknya lebih baik sekarang mah fokus ke Bu Veranya dulu aja ya. Ibu-ibu kita kompak ya, sekelompok kelas B, jangan saling sendiri-sendiri. iya Ibu. Siap Ibu Mangga. Ya, oke. Iya Bareng-bareng Bu, aja ya. lulus bareng-bareng Bu. Makasih ya. Nah, gitu ya, harus lulus bareng-bareng pokoknya. Soalnya kan kalau usia udah 40 ke atas mah boro-boro belajar nah oke konsen juga enggak. Siap Ibu, Semangat nanti Bu, saling semangat. mengingatkan aja ya Bu ya. Iya, Takutnya makasih saya juga semua ya. agak-agak lupa. Kalau misalnya ada yang lupa, ada yang apa, nanti dicoba dihubungin aja saya. Nanti saya hubungin dosennya gitu ya. Kalau misalnya saya ada yang kelewat atau apa. Iya, Tedes, makasih. Sami-sami Ibu. Oke, baik. Izin melanjutkan Ibu-ibu. Tadi sampai tahapan ini bisa dipahami ya untuk menginstal SPSS-nya? Bisa, Kalau Insya Allah. Nanti kalau ada apa-apa di WA saja. Bu. Oke, baik. Kalau sudah terinstal, Ibu-ibu nanti cari di search di bawah ini SPSS. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita open. Sedikit lama. Dari sini dulu. Ini sinyal di saya kurang stabil sepertinya. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik cancel. Oke, ini adalah tampilan dari SPS SS22. Ada beberapa perbedaan di SPSS 16, sepertinya tidak akan saya jelaskan yang terus berjalan.